10 orang meninggal dalam kerusuhan unjuk rasa di sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu. 10 nyawa ini bukan sekedar angka, karena ada duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain pengusutan siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya ke-10 korban itu, para elit di Republik ini wajib menjawab tuntutan yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Kita simak laporan khas redaksi. Duka tidak pernah hilang, nyawa tidak pernah kembali. Itu yang dirasakan orang tua seorang pelajar SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang bernama Andika Lutfi Fala, salah satu dari 10 korban tewas di tengah aksi unjuk rasa Agustus lalu. Meski keluarga menyebut kematian sebagai takdir, namun keluarga berharap kasus kematian anak mereka diusut tuntas. Terkait benturan itu, saya tidak tahu persis apakah memang dia posisinya jatuh dan bagaimana. Itu hasil medisnya juga disampaikan memang ada benturan, tapi pihak keluarga pun tidak tahu terkait itu. Di saat keluarga para korban meminta kasus kematian kerabat diusut tuntas, polisi gencar memburu orang-orang yang diduga menjadi dalang kerusuhan. Hingga Jumat 5 September, Polda Metro Jaya telah menetapkan 43 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, 6 orang berperan sebagai penghasut di media sosial, sementara 37 orang lainnya merupakan pelaku anarkis yang melakukan perusakan fasilitas umum hingga melawan petugas. Sebanyak 38 orang diantaranya sudah ditahan, 2 orang diwajibkan lapor, 1 orang DPO, dan 1 anak di bawah umur tidak ditahan. Tindakan tegas pada orang-orang yang terbukti sebagai perusuh dan bertindak anarkis dalam aksi demonstrasi kemarin memang mutlak diperlukan. Tapi publik juga menunggu polisi untuk bisa mengusut tuntas jatuhnya 10 korban jiwa di tengah-tengah aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia pada akhir Agustus lalu. Meski langkah polisi menangkap pelaku kerusuhan diapresiasi, namun bagi sebagian masyarakat tidak kalah penting mengusut siapa pelaku kekerasan yang menyebabkan para korban tewas. Tidak hanya itu, masyarakat pun mendesak pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat. Jangan sampai tuntutan terlupa meski 10 nyawa telah hilang. Kita hanya ingin adil aja sih untuk menyelesaikan kasus ini, karena kan masih banyak kejanggalan yang terjadi kan. Dari kemarin terakhir di Bandung, penyerangan kampus Unisba, itu masih jadi tanda tanya kami semua sih. Gimana nantinya? Kita kawal terus aja intinya. Semuanya itu harus diusut tuntas, apalagi yang meninggal. Itu yang lebih parah. Dan yang kekerasan juga itu menurutku fatal ya. Apalagi yang cuma ikut demo doang, terus emang dia mau unjuk rasa ya kan, tentang negara ini, tentang Indonesia gitu loh. Saya sih harapannya mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa defend kasusnya masing-masing ya. Terlepas dari tuduhannya itu apa, ketika ditangkap apakah mereka emang bagian dari demonstran atau mungkin mereka cuma lagi ada di tempat gitu kan, kita nggak tahu. Data dari Komnas HAM per 4 September 2025, lebih dari 1.600 orang ditangkap di Polda Metro Jaya dan 38 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan hingga ratusan orang dilaporkan ditahan di Polda Jawa Barat, Polres Jawa Timur, Jakarta Utara, Bekasi Kota, Magelang, dan Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Dari 10 korban jiwa saat unjuk rasa, 2 korban tewas di Jakarta, 4 korban tewas di Makassar, Sulawesi Selatan, dan masing-masing 1 korban tewas di Jogja, Solo, Semarang, Jawa Tengah, dan Manokwari, Papua. Hingga saat ini baru kasus tewasnya Afan Kurniawan yang sudah ditindaklanjuti polisi. 7 polisi yang diduga terlibat menjalani proses sidang etik. Hasilnya, Komandan Batalion Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosmas Kajugae dijatuhi vonis pemberhentian dengan tidak hormat. Ke-10 yang meninggal ini menurut saya memang perlu dipilah-pilah dulu ya, mana yang terjadi karena
tindakan eksesif, ya, mana yang merupakan sebagai ekses dari kerusuhan gitu. Jadi tetapi memang dalam situasi sekarang, jika situasi sudah mulai melandai, saya kira mereka sudah mulai bisa ditangani, di mana kepercayaan publik sudah muncul. Dan kalau kita lihat kan pada saat kemarin memang social order kita cukup parah ya dalam tempo 1 minggu, sehingga perlu pemulihan keamanan lebih dulu untuk dilakukan oleh kepolisian kita dan membangun kepercayaan kembali. Sejauh ini beragam elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh hingga para influencer menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari seluruh tuntutan yang ada, salah satu diantaranya yang menjadi pemicu unjuk rasa yakni soal tunjangan selangit para elit hingga soal perbaikan ekonomi. Sejauh ini DPR telah menjawab tuntutan dengan memangkas tunjangan anggota dewan dan memberi sanksi tegas para anggota dewan yang bermasalah. Tim Liputan CNN Indonesia.